pernah lihat ya. Nah, nanti itu kalau misalnya bentuknya tuh kayak di sini, yang besar ini kan kolom. Nah, kolom ini inilah yang nanti akan kita bikin gitu ya. Maksudnya fase geraknya gitu ya. Fase gerak dan fase diamnya. Fase diamnya yang kita buat di sini gitu. Nah, ini adalah tempat untuk kita menaruh fase diamnya tadi. Nah, nanti di sini kalau misalnya kita lihat lagi ke depan, jadi sebenarnya dia itu kromatografi kolom itu untuk memisahkan gitu ya. Jadi kan senyawa-senyawa itu kan ada banyak di dalam ekstrak ataupun nanti di dalam tumbuhan tadi gitu kan, sehingga mau kita pisahkan gitu. Jadi per senyawa-senyawanya tadi. Nah, di sini pemisahannya itu dia prinsipnya berdasarkan absorpsi dari senyawa tadi terhadap fase diam yang dipakai gitu. Jadi mirip kan kayak yang kemarin yang KLT. Jadi disesuaikan dia itu sifat sifat dari senyawanya tadi yang dia itu lebih ke arah mana? Apakah sama dengan fase diamnya ataukah sama dengan fase geraknya gitu ya. Jadi nanti dilihat itu adalah afinitasnya, itu afinitas dari masing-masing senyawa tadi terhadap fase diamnya, yaitu kemampuan dia untuk terikat gitu ya. Nah, kemudian senyawa kalau dia punya afinitas kecil gitu kan terhadap fase diamnya tadi, afinitas tuh maksudnya keterikatan ya, punya keterikatan kecil gitu kan terhadap fase diamnya. Nah, maka dia akan bergerak lebih cepat. Berarti kan dia nanti akan keluar lebih duluan gitu. Kalau yang kemarin di KLT berarti kan yang bercatnya paling atas gitu ya. Kalau yang di sini itu dia nanti yang berada paling bawah gitu. Jadi kan karena dia kan nanti senyawanya keluar lewat bawah gitu ya. Nah, nanti di sini kalau kita lihat lagi berarti kan dia kalau punya afinitas kecil senyawanya tadi terhadap fase diam yang kita punya, berarti dia akan lebih cepat terelusi gitu ya. Nah, berarti dia akan lebih duluan yang keluar dari kolomnya tadi gitu. Nah, kalau misalnya dia punya afinitas yang besar terhadap si fase diamnya, berarti kan dia punya keterikatan nih, kuat nih terhadap fase diamnya gitu kan. Berarti kalau dia terikat kuat, otomatis dia akan lebih lambat gitu kan untuk turun gitu kan, atau untuk terelusi atau terbawa oleh si fase gerak tadi gitu ya. Berarti dia kan tetap aja di atas gitu ya, sehingga dia akan lama untuk terelusi atau kita peroleh gitu ya. Nah, nanti biasanya kromatografi kolom itu digunakan untuk campuran senyawa yang jumlahnya relatif banyak gitu. Nah, sebenarnya ini tergantung dari diameter sama panjang kolomnya. Jadi kan dia itu diameternya macam-macam, ada yang nanti itu 1, 2, 3 gitu kan. Nah, ada juga yang tadi itu terbilang besar gitu ya. Nah, kalau yang kecil itu dia akan makin butuh sedikit gitu kan. Iya. Kalau banyak berarti otomatis, kalau besar berarti kan otomatis dia akan butuh ekstraknya lebih banyak gitu. Nah, makanya kalau untuk yang kromatografi kolom, kalau kamu punya ekstraknya cukup banyak dan kamu mau mendapatkan senyawa gitu kan dengan pemisahan yang bagus, itu nanti bisa pakai kromatografi kolom. Itu kalau kita lihat sebenarnya ini nih eluennya gitu ya. Jadi nanti kan kita aliri dengan eluen gitu. Nah, nomor 4 yang di atas dan di bawah itu adalah si pasir. Atau kalian bisa pakai glass wool, atau nanti sebenarnya di sini glass wool
Cuma nanti ini bisa tanpa pasir gitu ya. Nah, kemudian nanti ada lagi yang nomor 5 itu adalah si absorben kalian atau fase diam kalian yang punya gitu. Bisa nanti alumina ataupun silika gel dengan ukuran tertentu yang memang digunakan untuk kromatografi kolom. Karena kalau ukuran dari silika gel itu berbeda antara KLT dengan kromatografi kolom gitu ya. Nah, nanti di sini biasanya diameter kalau yang kromatografi kolom itu lebih besar dibandingkan dengan KLT. Nah, di sini yang fase diam ini nanti isinya tadi silika gel ataupun alumina atau yang disesuaikan dengan yang kalian mau ambil senyawanya apa gitu kan. Nah, kemudian nomor 7 ini adalah tempat penampungannya untuk kita menampung senyawa yang sudah diperoleh tadi gitu. Nah, nanti biasanya kita akan mengalirkan fase geraknya tadi dari atas gitu kan. Tapi hati-hati kalau bisa lewat dinding tabungnya ini tadi, kolomnya ini tadi, sehingga nanti dia tidak akan merusak yang bagian yang ada di atas ini gitu ya. Nah, nanti sebelum adanya LW di sini yang nomor 3 ini tadi, kita bisa isi dengan kita bisa taruh di atas sini adalah si ekstrak kita atau bahan yang mau kita pisahkan gitu ya. Berarti kan kalau di sini kan misalnya ekstrak gitu ya. Berarti ekstraknya bisa kalian taruh di sini, di atas sini gitu. Nah, baru nanti kalian masukkan si fase geraknya tadi. Nah, kalau fase gerak sudah masuk, nanti biar dia akan mengaliri sampai ke bawah kan, berarti kan dia akan tererusinya ke bawah. Kalau kemarin KLT kan ke atas ya. Nah, dia akan tererusi ke bawah itu kan. Nah, nanti akan terdapat senyawa-senyawa yang terpisah. Jadi nanti kalau kita bilangnya pita di sini. Jadi nanti ada pita yang berwarna-warni gitu kan, sesuai dengan yang ekstrak yang kalian pisahkan tadi. Jadi sesuai dengan afinitas dari si senyawa kalian punya gitu. Jadi nanti berbeda-beda akan terbentuk pita-pita gitu ya. Nanti di belakang kita bahas. Nah, nanti di sini kalau misalnya kita mau ngisi kolomnya ini tadi, itu bisa secara kering ataupun basah gitu ya. Nah, nanti di sini caranya nanti kita bahas. Kalau mau tahapannya dulu, nanti kalau tahapan dalam teknik kromatografi kolom, itu kita harus bikin kolomnya dulu gitu. Kalau untuk fase geraknya itu kita dapat atau kita peroleh perbandingannya itu dari KLT yang kemarin. Jadi pas KLT, ternyata bagus nih terjadi pemisahan, kita bisa pakai perbandingan fase gerak yang itu tadi, yang dari KLT. Nah, yang di sini sebelumnya untuk yang kromatografi kolom, kita harus buat dulu kolomnya. Kolomnya itu nanti kan yang tadi yang silika gel tadi. Nah, itu nanti ada tekniknya, cara masukinya bisa yang secara kering ataupun basah. Nah, kemudian kalau kolomnya sudah jadi gitu kan, kita bisa masukkan sampel. Nah, habis itu pokoknya dengan teknik yang tadi gitu kan, kita masukin kuarsanya dulu gitu kan, ataupun glass wool gitu kan. Terus nanti baru kita masukin pasir. Nah, kemudian masukin silikanya, terus pasirnya lagi, terus baru ekstrak. Nah, ekstrak udah kita masukkan, ekstrak sampel itu bisa dengan cara kita larutkan dulu, terus nanti kita masukkan, kita taruh di atasnya. Nah, kemudian kita masukkan fase geraknya, fase gerak, terus habis itu baru kita pemuatan sampel gitu ya. Nanti ada pengelusian sama kita mengoleksi atau mengambil gitu kan fraksi-fraksi yang sudah terelusi dari proses pengelusian dari kromatografi kolom ini tadi. Nah, nanti di sini ini proses packing untuk kromatografi kolom. Jadi ini dia cara basah untuk bikin kolomnya tadi. Jadi nanti ini kalau misalnya kalian lihat, dia kan silika gelnya tadi atau fase diamnya tadi, dia bentuk suspensi gitu ya. Dia larutkan dengan pelarut, kemudian dengan fase gerak yang mau dipakai itu mau yang mana. Nah, nanti dia larutkan, kemudian habis itu dia tuang ke dalam kalau udah bentuk suspensi baru dituang ke dalam kolomnya gitu. Nah, nanti ditunggu sampai dia kolomnya itu ngebentuk gitu ya. Semua partikel dari fase diamnya tadi turun
dan memadat gitu ya. Itu yang dilakukan pada kromatografi kolom yang cara basah. Nah, di sini nanti ini pengisian kolomnya. Jadi nanti kalau cara kering itu fase diamnya kita masukkan dalam keadaan kering. Berarti ya silika gelnya tadi yang bentuknya serbuk-serbuk itu ya itu aja yang dimasukin gitu ya. Dan terus habis itu fase geraknya dimasukin setelah fase diamnya tadi kita masukkan ke dalam kolomnya tadi gitu. Sampai nanti fase diamnya ini terendam oleh si fase geraknya tadi. Kalau untuk cara kering ini biasanya itu dia bilangnya tidak, biasanya kadang-kadang tuh tidak terlalu lama gitu ya, prosesnya lama karena kan dia harus menunggu si fase diamnya ini terbasahi seluruhnya gitu ya, sehingga nanti kita bisa melihat apakah si fase diamnya ini tadi yang terbentuk itu tuh tidak mengalami keretakan atau enggak gitu ya, karena kadang-kadang walaupun dengan cara basah, kalau cara basah kan dia dimasukkan ke dalam bentuk suspensi gitu kan, sehingga dia lebih sudah terbasahi duluan gitu kan fase diamnya tadi dengan pelarutnya gitu. Nah, kalau yang cara kering kan dia tidak terbasahi. Jadi harus menunggu dulu sampai dia terbasahi gitu. Jadi waktunya lebih lama dibandingkan dengan cara basah. Dan biasanya cara kering juga kadang mengalami keretakan dari yang bentuk kolomnya fase diamnya tadi, sehingga kadang cara kering ini nih sulit gitu ya, orang lebih sukanya yang cara basah gitu. Nah, di sini ini contohnya, misalnya kalau misalnya kan contoh kayak gini yang kalian punya gambar yang satu gitu kan, di sini kan nanti ada sampel yang warna ungu. Nah, kemudian habis itu kalau kita proses elusi, ini adalah yang biru muda, itu adalah yang fase geraknya. Nah, nanti kalau kita masukkan si fase gerak gitu kan, fase gerak ini kan bisa satu campuran satu jenis pelarut gitu kan, atau bisa juga campuran gitu ya. Tapi campuran juga tidak boleh terlalu banyak gitu. Nah, biasanya kan perbandingan misalnya N-heksan dengan metanol atau nanti kloroformetanol gitu ya. Nanti tergantung dengan senyawanya itu bagusnya pemisahannya dengan pelarut yang mana gitu. Nah, nanti biasanya kalau misalnya sudah dimasukkan di sini fase diamnya, fase geraknya tadi gitu kan, maka fase gerak ini akan mengelusi kan, dia akan membuat di sini itu kalau misalnya dielusi, di sini nih kan akan kelihatan nih, ini kan molekul-molekul senyawa yang terpisah. Yang biru tua dan merah ini kan molekul senyawanya terpisah gitu kan. Nah, dia terpisah di sini kalau misalnya kalian masukkan gitu kan. Nah, di sini yang si molekul senyawa yang biru dan merah itu yang ada dari si sampel kalian yang si ungu ini tadi, karena adanya mobile fase geraknya tadi gitu kan, akan terjadi pemisahan senyawa-senyawanya tadi. Nah, makin ke bawah kan dia akan mengikuti gaya gravitasi kan. Nah, nanti dia kan terus ini ke bawah gitu kan si fase geraknya ini tadi. Nah, nanti dia akan mengikuti dan si molekulnya itu tadi akan mengalami pemisahan. Jadi nggak gabung lagi kayak gini. Kalau kayak gini kan masih istilahnya itu masih mepet gitu ya. Nah, kalau yang di sini itu sudah terpisah gitu. Udah terpisah dengan sempurna. Nah, nanti pas makin ke bawah ini yang berarti kan yang merah duluan yang turun gitu. Nah, yang merah duluan yang turun itu fraksi pertama yang kita ambil gitu. Jadi nanti di sini fraksi pertama ini yang merah ini kita tampung dulu semua gitu. Udah keluar semua yang merah, kita tutup kerannya, terus biarkan dia terelusi, terus habis itu kita ambil lagi yang kan ini kan ada jarak ya antara merah dengan biru tua ini tadi. Berarti kan di sini kan ada suatu fase gerak di situ gitu kan. Nah, berarti itu kita tampung, jadi nanti ada di sini yang di nomor 5 ini. Nah, kita tampung sampai nanti yang si biru ini mencapai batas yang di sini. Tapi jangan sampai dia ikut terbawa atau ketampung yang si biru tua ini tadi. Nah, molekul yang kedua. Nah, jadi nanti kita tutup, terus nanti baru kita tampung lagi yang si molekul yang kedua ini tadi, yang si biru tua ini tadi. Kita tampung, jadi
nanti prosesnya kayak gitu terus berulang gitu. Jadi yang di atas pun kan di atas ini kan fase geraknya ya. Jadi kan kalau kita ambil ke bawah gitu kan, kita turunin gitu kan, pasti otomatis yang atas berkurang gitu kan fase geraknya. Itu sambil tetap diisi gitu. Jangan sampai nanti yang di atas ini dia kering gitu. Karena kalau kering otomatis nanti yang di sini kolom yang udah kita bentuk tadi dari fase diam tadi itu akan mengalami keretakan. Kalau udah retak itu nanti rusak gitu ya, sehingga nanti pemisahannya tidak akan sempurna gitu. Itu yang terjadi kalau misalnya ada keretakan ataupun gelembung-gelembung udara yang nyangkut di dalam si kolomnya ini tadi gitu ya. Sebentar saya ambil charger. Oke, kita lanjut. Berikutnya, sebentar, mana nih? Kenapa dia nggak mau? Oke, ini contoh ya. Jadi nih jenis-jenis kolom ada macam-macam, ada yang gede, ada yang nanti itu kalau yang di kampus kita itu dia yang tanpa vakum ya. Jadi yang manual, yang dia itu turunnya itu mengikuti gaya gravitasi. Ada yang nanti itu yang vakum, berarti ini jenisnya yang kayak yang digambar, yang ujung-ujung ini vakum. Yang dua ini vakum sama yang ini, jadi dia nanti dibantu dengan vakum untuk dia dapat turun gitu ya, lebih cepat kalau yang pakai vakum dibandingkan dengan yang gravitasi. Kalau gravitasi itu biasanya sampai berhari-hari kita nunggunya gitu ya. Kalau yang vakum tuh bisa dalam hitungan menit tuh udah bisa. Tapi hati-hati juga karena kan vakum tuh kan cepat ya. Jadi pas kita mau nampung kayak yang tadi tuh nampung-nampung kayak gini itu harus diperhatikan gitu. Jangan sampai nanti pas kalian nampung karena dia vakum kan cepat. Jadi pas di vakum dia kan turunnya cepet nih. Nah, nanti malah ininya itu ikut terbawa gitu, atau yang bagiannya di sini ikut terbawa gitu. Jadi harus hati-hati kalau yang menggunakan yang vakum. Kemudian ada lagi yang untuk ini vial, tempat-tempat kita mau nampung si ini tadi fraksi-fraksi yang kita punya tadi yang di sini gitu. Itu biasanya kita harus tampung gitu kan. Tiap bagian biasanya misalnya terserah kalian misalnya per 5 mili atau per berapa menit gitu ya, itu ditampung gitu. Nah kemudian penampungan ini nanti biasanya kita nggak tutup gitu ya, jadi dibiarkan dia terbuka sehingga nanti si fase geraknya itu akan menguap gitu ya, itu yang diinginkan. Jadi nanti dia di sini itu akan muncul kayak kerak-kerak gitu untuk yang si fraksi yang mau kita dapetin. Nah, kemudian habis itu kalau misalnya fraksi yang udah didapat di sini udah kering tadi, udah yang bentuknya kerak-kerak tadi, nah itu yang kita ambil. Kita ambil terus kemudian kita proses selanjutnya dengan KLT gitu. Jadi nanti habis dapat yang di sini kan dia berkerak, terus nanti kita larutkan dengan pelarut misalnya metanol gitu. Nah, kemudian habis itu bisa kita totolkan di KLT. Jadi nanti kita pakai kromatografi lapis tipis untuk kita mendeteksi senyawa yang ada di dalam si fraksi tadi gitu. Apakah fraksi tadi itu mengandung senyawa yang kita inginkan atau tidak gitu. Kadang kan ada yang dia muncul atau kadang tidak ada gitu ya. Jadi tergantung dengan fraksi-fraksi yang kita bawa tadi. Dan biasanya kalau bagus itu nanti dia akan satu bercat gitu ya, itu berarti otomatis dia sudah istilahnya itu sudah satu senyawa saja gitu ya. Nah kemudian kita lanjut ini untuk cara kerjanya. Kalau kolom kromatografinya itu tadi diisi dengan fase diam yang basah atau kering gitu kan, kita nanti kalau cara basah itu berarti kolomnya kita siapkan
gitu kan. Kemudian habis itu kita masukkan di sini itu tadi kan kapas atau glass wool itu. Biasanya kalau sekarang itu kita pakainya kapas aja, karena kalau glass wool dia agak agak beracun. Kemudian habis itu tabungnya kita isi dengan fase geraknya gitu. Sebenarnya sih untuk mencuci ya, untuk membilas si tabungnya ini tadi, biar nggak ada lemak-lemak yang menempel di dalam si kolomnya ini tadi gitu ya. Nah, habis itu nanti fase diamnya itu kita tambahkan dengan fase gerak, kita bentukin suspensi. Tahu kan kalau bentuk suspensi itu kan larutan gitu kan, tetapi ada endapan itu karena dia memang tidak larut di sini. Nah, tapi nanti kita kocok-kocok itu sambil kita masukkan gitu. Nah, habis itu nanti masuk nih kan ke dalam sini. Nah, kalau misalnya sudah nanti kita tunggu sampai si silika gelnya itu mampet atau memadat gitu ya, akan terbentuk gitu di sini. Nah, kemudian habis itu baru kalian bisa masukkan yang tadi komponen-komponen yang harus ada gitu kan, yang misalnya kayak tadi pasir. Kalau misalnya nggak ada, is okay. Kita bisa langsung taruh di atas si fase diamnya tadi, itu si sampel kita tadi. Nah, gitu ya. Sampelnya kita taruh di atasnya, kemudian baru kita tambahkan dengan si fase geraknya tadi. Fase gerak itu hati-hati pas kita naruhnya, jangan sampai nanti fase ekstrak yang udah kita masukkan tadi itu tuh istilahnya muncrat-muncrat gitu ya. Jadi hati-hati di sini selama kita masukinnya itu tadi. Nah, habis itu nanti akan selama proses pengelusian itu akan terjadi suatu pemisahan senyawa-senyawanya tadi gitu ya. Nah, prosesnya sama kayak tadi kita tampung gitu kan, sampai dia memang menghasilkan fraksi-fraksi yang masing-masing senyawa itu tuh terpisahkan gitu. Nah, kemudian ini untuk pas tadi kita bikin kolom yang di sini, yang fase geraknya tadi, itu jangan sampai terlalu cepat kita masukin si suspensinya tadi. Karena kalau misalnya terlalu cepat, itu akan ataupun jangan terlalu lambat juga. Karena dia kan mengering. Nah, jadi nanti sedangkan fase geraknya tadi kan mudah menguap gitu ya. Nah, jadi nanti kita masukkan, kita tuang perlahan-lahan, tapi tidak tercepat dan tidak lambat juga. Nah, jadi kalau terlalu cepat, dia takutnya di sini terbentuk gelembung-gelembung udara gitu. Kalau udah ada gelembung udara, berarti otomatis akan merusak atau mengganggu pas proses kita mengelusi kayak gini gitu. Nah, kemudian habis itu kalau yang cara kering itu, ini contoh ya, ini contoh untuk ya. Kalau kita lihat di sini kan ada ini sampel atau ekstrak kita, dan ini adalah si fase geraknya tadi gitu ya. Nah, nanti di sini kan sampelnya kelihatan ya, warnanya berbeda-beda gitu kan, berarti ini pasti punya senyawa yang berbeda juga gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau yang fase kering itu biasanya nanti kayak biasa serbuknya kita masukkan gitu kan ke dalam si ini kolomnya ini tadi, jadi tinggal kita tuang aja si serbuknya tadi, terus habis itu dia baru kita tuangkan fase geraknya gitu ya. Jadi kita tinggal nunggu si fase diamnya ini terbasahi oleh si fase geraknya tadi gitu. Nah, nanti di sini diusahakan jangan sampai ada udara tadi ya yang terjerap di dalam si fase diamnya ini tadi. Nah, jadi nanti kalau sudah dielusi akan terbasahi semua, ini kan kelihatan. Nah, dia udah terbasahi semua. Jadi nanti di sini kalau kalian lihat ini kan senyawanya sudah memisah gitu ya, dari yang merah, kemudian nanti ada yang orange, ada orange gelap gitu kan. Nah, nanti ada yang kuning gitu. Nah, ini nanti yang kalian tampung, ini kalian tampung dulu yang di bawah sini. Nah, kemudian habis itu makin turun, yang di atas tetap diisi gitu dengan fase gerak yang kita pakai. Nah, kemudian nanti kan kuning kan turun ke bawah. Nah, kuning ini nanti ditampung lagi gitu kan di wadah yang berbeda ya, jangan di wadah yang sama. Jadi yang ini 1, 2, 3 gitu kan,
4, 5, 6. Jadi ada 6 penampung gitu. Nah itu nanti baru kita uji satu persatu yang habis kita tampung tadi. Nah kemudian kalau di sini ini sama kayak tadi, hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau nuang sampel ke dalam kolom. Kalau volume eluennya di atas fase diamnya itu kita bikin seminimal mungkin, maka sampel itu harus terendam. Jelas ya, pasti kalau kita lihat dari sini kan ini sampel gitu kan, dan ini fase geraknya tadi. Jadi dia harus terendam. Semua ini nih harus terendam oleh si fase geraknya ini tadi. Jangan sampai nanti dia tidak terendam. Kalau dia tidak terendam, dia akan kering gitu. Nah, kemudian habis itu jangan sampai sampelnya itu terlarut pada eluennya tadi. Makanya kalau kita mau masukin itu kita harus hati-hati gitu ya. Terus juga nanti di sini dijaga agar eluennya tetap mengalir gitu ya. Jadi nanti itu tetap dibuka kerannya, kita buka biar dia ngalir ke bawah gitu. Nah kemudian habis itu sehingga terjadi kan pengelusian tadi gitu, itu yang dilakukan ya. Kemudian selanjutnya ini kalau sampelnya itu tuh aplikasi sampelnya itu dilakukan kayak kita menabur gula. Jadi itu ditabur gitu ya, bukan dibiarin dia menumpuk jadi satu gitu ya. Jadi nanti dia harus dibuat merata di atas si kolomnya ini tadi. Jadi kan kalau kita lihat ini kan kolom nih, ini kolom. Jadi ini fase diamnya kita gitu kan. Nah ini juga fase diam gitu. Nah nanti kita tinggal taruh si sampelnya kita tadi gitu. Biar dia kalau misalnya di sini tadi kan jangan sampai nanti pas kalian nuangin tuh dia mencar kemana-mana. Jadi ya pastikan dia merata di setiap sisi dari si kolomnya ini tadi gitu. Nah jadi nanti kalau misalnya fase diamnya itu rapat atau kompak, di sini kan padat gitu ya, dianya bagus. Kalau kalian cek gitu kan, biasanya kita tunggu dulu sehari, kita tunggu, kita lihat. Kalau misalkan dianya itu tadi ada retakan, itu mau nggak mau kolomnya kita harus bongkar lagi, kita ulangi gitu ya, sampai memang terbentuk kolom yang kompak gitu. Karena nanti kalau nggak kompak, ada rongga udara di situ gitu kan, atau nanti dia pecah-pecah gitu kan, jadi dia istilahnya rapuh gitu kan, sehingga nanti pas kalian misahin senyawanya tadi gitu kan, kayak gini mau pisahin senyawanya dia nggak rata kayak gini gitu loh. Tetapi dia nanti bisa aja tidak terelusi karena kan ada retakan gitu kan di sini, ya berarti nanti ada yang nyangkut di situ gitu kan, tetapi dia tidak terelusi dengan sempurna. Bisa sehingga nanti yang senyawa yang harusnya yang tadi di atas dengan yang di bawah ini tidak bergabung gitu kan, karena ada retakan tadi, sehingga lajunya itu kan tidak sama rata gitu ya, sehingga nanti yang harusnya yang bawah ini sudah turun gitu kan, karena dia ada retakan sehingga yang atas ini nih keburu turun duluan dengan laju yang cepat gitu ya, sehingga nanti dia tergabung si senyawanya tadi, sehingga tidak terjadi proses pemisahan yang baik gitu ya. Nah kemudian hal yang perlu diperhatikan jelas adalah laju alir tadi, jangan sampai kita bikin laju alirnya terlalu cepat atau terlalu lambat gitu. Kalau terlalu cepat ya otomatis nanti pas kita proses pengelusiannya tidak sempurna gitu ya. Otomatis nanti tadi yang seharusnya senyawanya harusnya turunnya pelan-pelan gitu kan, yang harusnya dia itu terpisah dengan sempurna, karena kita laju alirnya kita cepetin, otomatis dia laju alir tuh yang tadi ngalir ya, yang kita tampung-tampung ini. Nah nanti di sini karena cepat laju alirnya tadi, otomatis dia senyawa yang harusnya tadi terpisah jadi menyatu gitu ya. Nah kemudian kalau terlalu lambat juga tidak boleh, sehingga nanti senyawa yang ini tadi tidak terpisah juga gitu. Nah volume koleksi ini harus diperhatikan, kita mau koleksi atau fraksinya itu berapa mili yang mau kita tampung setiap
fraksinya itu tadi gitu ya. Karena kadang-kadang kan takutnya tadi ada yang termasuk gitu kan, sehingga kita harus punya batasan untuk kita mengkoleksinya tadi. Apakah 5 mili, 10 mili gitu ya, untuk setiap sekali pengkoleksian. Nah, kemudian waktu kapan fraksi mulai dikoleksi itu nanti harus tentu harus pas kapan nih saya mau mengambil koleksiannya ini tadi gitu ya. Kalau kayak gini nih contohnya ya, ini contoh koleksi untuk fraksinya tadi. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi efisiensi kolomnya gitu ya, kemampuan dia untuk memisahkan senyawa-senyawa tadi gitu. Berarti otomatis adalah dimensi dari kolomnya tadi, ukuran si kolomnya tadi gitu ya. Apakah besar atau kecil gitu kan. Kalau kecil otomatis kan dia makin cepat gitu kan. Tetapi apakah dia akan memisah dengan sempurna gitu. Nah, kalau misalnya si kolomnya gede, otomatis dia akan lebih lambat, tetapi akan terjadi pemisahan yang lebih sempurna dibandingkan dengan yang kolom yang kecil tadi gitu. Nah, kemudian ukuran partikel adsorbennya atau fase diamnya. Biasanya untuk yang kromatografi kolom itu punya ukuran tersendiri, dan biasanya nanti makin kecil ukurannya, makin lambat dia untuk itu terjadi pemisahan gitu ya. Nah, senyawanya juga makin lambat untuk turun ke bawah gitu. Nah, kemudian kalau dia terlalu besar, otomatis dia makin cepat gitu ya. Nah, kemudian fase geraknya, kemurniannya, murni nggak fase gerak yang dipakai gitu ya. Jangan sampai nanti kita pakai itu yang fase gerak yang masih ada pengotornya gitu ya, misalnya yang kayak pelarut-pelarut yang teknis gitu kan, itu kan masih ada pengotor sehingga nanti akan mempengaruhi proses pengelusian tadi. Nah, kemudian temperatur kolomnya itu juga nanti diperhatikan apakah nanti sesuai dengan suhu ruangan atau tidak gitu ya. Karena kadang itu suatu fase diam setelah dimasukkan dengan fase gerak itu akan terjadi panas di situ gitu ya. Nah, kemudian tekanan itu juga nanti mempengaruhi, karena kan dia kalau padat terus tertutup itu kan tekanan makin tinggi gitu ya. Nah, itu nanti akan juga mempengaruhi dari proses pemisahan dari senyawa ini tadi gitu ya, yang menggunakan kromatografi kolom. Jadi kalau misalnya makin tinggi tekanannya di dalam gitu kan, otomatis dia kan sulit untuk turun ke bawah gitu ya. Nah, nanti biasanya kan di atas itu kita tutup biar dia tidak menguap untuk yang si fase geraknya ini tadi. Nah, untuk keuntungan sama kerugiannya, jelas kalau keuntungan dia pemisahan sama pemurnian senyawanya tuh bagus gitu ya. Kemudian juga dia gampang dan fleksibel itu, dan dia sebenarnya pilihan fase geraknya itu disesuaikan ya dengan senyawanya tadi sehingga dia lebih cakupannya lebih luas gitu kan. Kemudian bisa pakai secara otomatis tadi yang pakai vakum tadi gitu. Nah, cuman kerugiannya jelas dia waktunya lebih lama karena kan kita harus nunggu dia untuk memisah gitu ya. Tapi hal ini kan bisa dilakukan lebih mudah kalau kita pakai yang otomatis tadi, pakai vakum. Kemudian fase geraknya jelas banyak, berarti lebih mahal gitu ya. Karena fase gerak yang dipakai lebih banyak. Kemudian teknik otomatis itu sebenarnya rumit dan mahal, tetapi sebenarnya tidak begitu mahal gitu ya. Masih worth it dengan apa yang mau kita peroleh nanti gitu. Nah, kemudian ini contohnya, ini vakum. Ini tadi si kolom kita tadi gitu kan, dan ini dia di vakumin. Ini pakai vakum, ini vakumnya. Nah, kemudian nanti di sini kita tampung nah, jadi nanti kalau misalnya kalian kromatografi kolom tuh akan banyak sekali fraksinya. Dan ini semua kalau dilihat di sini ada berapa nih? Udah 30-an, 40-an gitu ya. 40-an fraksi gitu, dan ini harus diuji semua menggunakan KLT gitu. Itu yang dilakukan kalau pakai kromatografi kolom, sehingga nanti dia benar-benar dapat satu senyawa yang dia inginkan gitu ya. Ini kayak gini, ini fraksi contohnya, jadi sangat banyak. Jadi ini kan dia uapin satu persatu, ini nih ditutup tapi bisa juga dibuka. Ini tutupnya tapi dibolong-bolongin gitu ya, biar nanti si pelarutnya tadi tuh tetap
nguap gitu. Karena kalau ditutup full berarti otomatis kan nanti nggak nguap larutnya gitu ya. Jadi nanti dia tersisa tuh kayak gini sedikit tapi ini nanti jadi kerak gitu ya. Nah nanti ini bisa juga dibuka, cuman kan dibuka itu lebih rawan dia tuh misalnya debu gitu kan atau binatang masuk ke dalam si fraksinya ini tadi gitu. Jadi kan sayang kalau misalnya udah ada binatang yang masuk nanti yang diperoleh pas uji KLT itu kan aneh gitu ya karena akan ada bagian dari hewan tadi yang terlarut gitu kan di dalam sini sehingga dia akan merusak hasil dari pengamatan kita tadi gitu ya. Itu yang terjadi kalau misalnya, nah ini kalau misalnya kita KLT kan gitu ya, dia bercaknya akan sama kalau fraksinya dia memisah dengan sempurna gitu ya. Jadi nanti kalau kalian totolin, ini yang ukuran 20 kali 20, kalian totolin dia akan memisah dengan sempurna gitu ya untuk si senyawa-senyawa tadi. Jadi ini adalah kromatogram dari si senyawa yang tadi sampel yang tadi itu terus fraksi-fraksi yang ada ini tadi banyak-banyak ini tadi dan diperolehlah nanti di sini KLT-nya langsung kita totolin misalnya kan ukurannya kan terbatas ya sehingga nanti kan misalnya fraksi kita 1 sampai 40 berarti nanti misalnya 1 sampai 10 dulu gitu kan kita uji kita tes apakah sama atau tidak gitu ya. Nah nanti dilihat ini nih senyawa apa gitu. Oke. Ini ada satu video cuman kayaknya nggak bisa diputar juga ya. Nggak tahu ini kenapa nggak bisa diputar. Cuma nanti ini aja ya. Kalau misalkan nanti saya kasih untuk yang videonya ini tadi gitu. Oke. Ini misalnya. Coba mana? Kalau ini kelihatan. Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Sebentar. Misalnya kayak gini, ini kan video ya, untuk bikin kromatografi kolom. Ini bahan-bahan yang dia butuhkan, dia pakai vakum. Dia pengenalan. Ini dia masukin dulu si cotton wool di bagian bawah dari kolomnya. Jadi ini kan kolomnya tadi, gitu ya. Dia masukkan si kapas itu. Tapi jangan terlalu jangan terlalu ketat ya masukinya. Jadi biarin dia nanti si fase geraknya itu tetap bisa ngalir gitu ya. Karena dia nanti kalau misalnya terlalu mampet si kapasnya tadi, nanti dia nggak ngalir si fase geraknya tadi ke bawah. Untuk naruh kolomnya itu harus berdiri kayak gini, pastikan dia tegak lurus. Nanti ini dia masukin dulu ya ininya ya, si pasirnya tadi. Ini dia bikin suspensi untuk yang fase diamnya tadi. Jadi nanti fase diam dia yang pakainya adalah silika gel. Pokoknya dia tuh dilarutin sampai dia bentuk suspensi aja, gitu ya. Di sini dia pakai fase geraknya itu heksan. Ini kan udah kebentuk suspensi gitu kan. Nah, nanti ini dia tuang ke dalam si kolomnya tadi.
Ini dia basahin dulu si kolomnya. Oke, ini bahan-bahannya kan semuanya berbahaya untuk pernapasan. Jadi sebenarnya dia itu sebenarnya ya untuk semua bahan yang di lab itu kan berbahaya ya. Ada tipe-tipenya tersendiri. Jadi biasanya kalau untuk pakai yang ini kan silika gel, enhexan itu kan berbahaya ya. Jadi dia di sini di dalam apa namanya itu lemari asam biasanya dia pakai. Jangan lupa nanti pakai masker, terus sarung tangan. Nah, ini untuk dia masukin, jadi dia tidak terlalu cepat juga, ya. Jadi, biar menghindari terbentuknya bubble-bubble, gelembung-gelembung, gitu ya. Karena nanti kan rusak kalau ada gelembung. Nah, terus habis itu, si kerannya itu dibuka, biar dia ngeset, ya, silika gel yang tadi. Pokoknya silika gelnya tuh sampai habis yang tadi diambil gitu. Nah, ini kan kelihatan dia makin turun kan silika gelnya, makin memadat ini nanti dianya. Kalau udah kelar semua silika gelnya masuk, nanti kita bilas lagi dengan pelarut yang kita pakai tadi. Misalnya tadi pakai enhexan, berarti nanti kita bilas dengan enhexan gitu. Nah, nanti ini tinggal kita tunggu. Ini kan tetap dibuka ya, biar dia ngeset gitu ya, biar dia turun ke bawah gitu kan, untuk silika gelnya tadi dan dia akan memadat gitu. Nah, ini dia untuk membuat si kolomnya tadi tuh nggak ada gelembung udara, karena kan takutnya ada gelembung udara, jadi diketok-ketok sedikit aja gitu ya, dindingnya itu tadi. Kalau ini dia pakai vakum, sehingga dia makin cepet kan laju alirnya tadi kelihatan. Oke, ini pastikan si kolomnya tadi itu tidak kering ya. Jadi pastikan yang di atas tuh tetap ada si fase geratnya tadi. Nanti kalau kering percuma udah kita bikin capek-capek kayak gini gitu kan, terus ternyata di sininya kering gitu. Nah, ini kan kalian lihat dia ada fase geratnya di atas gitu ya. Jadi memang silika gelnya itu tidak kering. Oke, kalau misalnya tadi udah kalian yakin gitu kan bahwa kolom yang terbentuk tadi itu sudah padat gitu dan nggak ada bubble-bubblenya, nggak ada gelembung udaranya, bisa masukin si pasir gitu ya untuk naruh di atasnya tadi gitu. Nah, kemudian habis itu kalian tuang lagi enhektannya tadi untuk ngebilas dinding yang ini kan dindingnya kan kotor ya dengan pasir tadi kita bilas gitu ya dengan pelarutnya tadi enheksan. Kemudian pastikan juga dia tetap terendam dengan si fase geraknya tadi. Oke, itu sampelnya dia itu mengandung klorofil sama beta karoten.
yang dilarutkan dalam metil klorida. Nah, kemudian nanti dia masukkan, dia tuang di dalam si atas yang ini nih ya, yang tadi kan dia paling atas itu kan yang sisanya tadi ya, si pasirnya tadi. Nah, nanti dipepetkan, dia harus rata. Karena kan dia bentuk cairan, jadi kita bisa putar melalui dinding kolomnya ini tadi, gitu ya. Jadi masukinnya tuh memutar, gitu. Dan pastikan juga ya untuk sampel yang udah masuk tadi itu tadi dia ada fase gerak di atasnya gitu ya, jangan sampai dia nanti tidak ada fase geraknya gitu. Kita masukin pengarutnya ini tadi lewat dinding ya, dialirin lewat dinding. Nah, ini kan udah masuk nih tadi si sampelnya di sini. Ini kan pasir, tapi kan ada sampelnya kita. Kerannya tetap dibuka sehingga nanti akan mengalami penurunan. Ini kan eluennya udah mau habis, nah harus terus diisi. Terus diisi dengan si enheksannya tadi, gitu. Sehingga dia nanti tidak kering di sini. Nih ya, fase geraknya harus terus berada di atas silika gelnya atau di atas sampel gitu ya, jangan sampai dia kering. Ini dia pakai vakum. Jadi pas kalian masukin tuh jangan sampai dia ini terguncang gitu ya. Nih kalau pakai vakum dia cepet netesnya. Dan ini cepat turunnya untuk senyawa-senyawa yang mau diambil tadi. Tadi kan klorokin sama beta karoten ya. Ini senyawanya yang warna kuning, dia geraknya kan turun duluan gitu ya. Dia mengikuti si pelarutnya tadi yang bersifat nonpolar. Jadi nanti di sini ditampung yang tadi kan sebelum ada yang si kuning kan ditampung dulu yang pertama, terus yang ini penampungan kedua. Jadi ini caranya ditampung sampai dapat semuanya yang si kuning. Nah, sudah kalau misalnya yang kuning udah ditampung semua, nanti tinggal kita tutup atau langsung kita ganti gitu ya untuk penampungannya ini tadi. Baru kita tampung lagi yang lainnya. Oke, ini kan tadi sudah diambil komponen pertama, diambil sudah dapat gitu kan. Cuman kan nggak ada lagi yang senyawa yang lain gitu kan. Jadi nanti kita ganti eluennya gitu ya dengan perbandingan yang lebih ke arah polar. Kalau yang tadi kan dia non polar karena dia kan murni enheksan saja. Jadi nanti kita ganti kita buat dia agak lebih polar gitu ya. Seharusnya itu kan berturut ya, maksudnya misalnya tadi 10 berarti kan full ya 100%, nanti bisa kita dikit demi dikit gitu ya, misalnya 9:1 atau nanti
9-N-heksan, satunya misalnya dengan metanol gitu kan, yang lebih polar. Nah, kemudian bisa juga nanti 82 gitu kan, dilanjutin kayak gitu. Nah, kalau ini kan tadi dia langsung ke 1:1 gitu kan, berarti kan 50%, 50% si pengaruhnya tadi. Jadi nanti kita lihat, ini kan udah makin polar ya, jadi nanti akan keluar yang pen atau pita atau senyawa, komponen senyawa yang lain gitu ya. Ini keluar yang warna hijaunya, berarti dia senyawanya lebih sedikit, lebih polar gitu ya, dibandingkan yang tadi yang berwarna kuning tadi. Nah, ini kalau kalian lihat terjadi keretakan. Karena tadi dia eluen-nya itu tadi istilahnya itu langsung 50/50 gitu ya. Nah, ini dia tampung dulu yang di sini. Terus nanti kalau udah sampai yang di warna hijau, nanti dia ganti penampungnya tadi dan ditampung yang warna hijaunya gitu ya. Yang hijau ini nih dia mengandung klorofil, jadi dia lebih polar. Oh, dia pakai etil asetatnya. Jadi kan dia bilang, jadi karena dia tadi mengganti fase geraknya tadi, perbandingannya itu langsung 1:1, 50% banding 50%, sehingga kan kepolarannya tuh langsung berubah drastis gitu ya, sehingga tekanan atau panas temperatur di sini itu tuh nanti berubah, sehingga kolomnya nanti terjadi keretakan. Nah, kalau mau dia tidak retak, kita harus buat dia perbandingannya itu sedikit demi sedikit naik gitu ya, kepolarannya gitu. Jadi tadi kayak misalnya 9:1 gitu kan, terus nanti setelah itu dilanjutin lagi dengan yang 8:2 gitu ya. Jadi secara bertahap. Jadi nggak bisa langsung 50/50. Nah, ini dia udah kelar collectingnya tadi. Ini dia lanjutkan dengan si KLT gitu ya, untuk ngelihat senyawa yang dihasilkan tadi. Ini dia udah kelar. Kalau udah kelar, kita harus bersihkan kolomnya lagi. Jadi kita keluarkan semua cairan fase gerak yang ada di dalam kolom tadi sampai kering ya. Ini kalau udah kering kolomnya, fase geraknya udah diambil semua, nanti baru kita buang di silika gelnya tadi. Silika gelnya udah kita nggak bisa pakai lagi ya, kita harus buang. Oke, ini kalau udah selesai, kita bisa bersihkan ininya tadi dengan air.
Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya terkait dengan kromatografi kolom? Atau udah cukup jelas? Mana? Ibu, saya mau bertanya. Tadi kan di kromatografi kolom kan pembuatan pelarutnya atau fase geraknya pakai perbandingan. Nah, itu langsung buat aja atau coba-coba dulu kayak buat KLT, Bu? Biasanya KLT. Kita dari KLT dulu. Biasanya kan kalau mau biar kita nggak terlalu ngabisin banyak gitu ya, kita bisa dari KLT dulu. Kita udah mau, saya mau ngambil senyawa ini gitu kan, terus saya uji pakai KLT udah nemu nih fase geraknya gitu kan. Nah, itu bisa dari situ gitu, sehingga kita nggak terlalu ngabisin banyak silika gel gitu. Bisa juga yang tadi kita nyoba dulu dari yang yang non polar dulu gitu ya, untuk fase geraknya. Jadi kita coba dulu non polar dulu 100%. Nah, terus nanti kan kita lihat apakah terjadi pemisahan atau enggak gitu kan. Nah, kalau misalkan memang tidak ada pemisahan, kita bisa ambil dulu tampung semua yang tadi, yang si fase gerak yang 100% enheksan gitu kan. Nah, nanti baru kita secara bertahap baru masukin yang fase gerak, tapi tetap terbasahi ya yang di atas tadi gitu ya. Jadi sambil kita tadi nampung yang enheksan 100%, sambil kita nuangin yang fase gerak yang perbandingan yang berikutnya gitu. Misalnya tadi 9:1 atau ya secara bertahap gitu kan, 9:1 kita tuang gitu ya. Nah, nanti tinggal kita alirin lagi sampai ke bawah yang si 9:1-nya tadi, basahi semua kolomnya udah pasti. Nah, nanti baru kita lihat ada pemisahan atau tidak gitu. Nah, nanti kalau misalnya pemisahannya masih belum sempurna juga, bisa kita ganti lagi gitu ya untuk perbandingannya tadi. Cuman yang paling enak itu kita udah tahu dari si KLT tadi, kita udah tahu, saya nanti pakai pelarutnya itu ini loh gitu. Misalnya tadi enheksan dengan etil asetat gitu kan, ataupun nanti yang kloroform metanol gitu. Jadi dari situ kita udah tahu ya si pelarut yang mau kita pakai gitu ya, sebelum kita yang kromatografi kolom tadi gitu. Itu yang dilakukan. Karena kalau misalnya nggak tahu juga kan nanti pusing kita pas di kolomnya gitu kan, karena nggak tahu nih pelarut yang mana nih yang cocok gitu kan, nanti malah ngabisin si bahan-bahannya tadi gitu. Karena kan kalau kolom kan dia lumayan banyak ya, silika gelnya banyak yang dipakai, fase geraknya juga banyak yang dipakai, sampelnya juga banyak yang dipakai gitu. Jadi nanti dipastikan dulu di pas KLT dulu gitu ya, untuk si sampel yang mau kamu kolomin